guys, jadi sekarang gua udah ada di pintu masuk Gua Lawa. Kita bakalan telusuri Gua Lawa ini pelan-pelan sambil gue menjelaskan sedikit demi sedikit tentang Gua Lawa yang ada di dalam sini. Nanti kita lihat penelusurannya kayak apa. Yuk kita masuk ke dalam. Come on guys. Yes guys, jadi gue sekarang udah ada di depan pintu Gua Lawa ini. Jadi gue udah nggak bisa main-main lagi ketika gue udah di sini. Kita bakalan masuk menelusuri gua ini. Sekarang kita masuk pelan-pelan, kita telusuri pelan-pelan. Ada apa aja di dalam Gua Lawa? Yuk ikut kita. Ya guys, jadi di sini kita harus ikutin tata tertib masuk gua. Jadi nggak sembarangan buat orang masuk gua dalam sini ngomong kotor atau apa itu tuh nggak boleh. Jadi lo bisa lihat tata tertib kita ya di sana. Kita sebentar lagi masuk ke dalam mulut guanya. Suasananya udah mulai agak beda. Jujur gue sebenarnya agak sedikit takut, tapi gue coba buat memberanikan diri buat masuk ke dalam sini. Karena setahu gue di mulut gue ini sudah banyak perawatan dan sudah banyak sekali dikunjungi orang. Jadi kita bisa masuk ke mulut guanya sekarang, oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kita udah masuk di mulut Gua Lawa. Kita mulai masuk. Kita langsung dikasih pemandangan, yaitu adalah beberapa lubang gua, dan kita bakalan telusuri satu persatu. Di dalam sini udah lumayan agak cukup ramai ya. Jadi kita sekarang ada di dalam Gua Ratu Ayu namanya. Nah, di sini tuh Gua Ratu Ayu. Oke. Ya, di sini itu adalah Gua Ratu Ayu. Karena dulunya dihuni oleh dua orang wanita yang cantik. Dan konon kabarnya di sini dihuni oleh dua orang wanita yang cantik, yaitu yang bernama Endang Murdiningsih dan Endang Murdaningrum. Keduanya putri cantik itu memiliki 3 ekor binatang kesayangan yang berupa 3 ekor harimau, seekor harimau putih, dan seekor harimau hitam. Seekor lagi harimau kuning. Bunga asem konon penduduk di sekitarnya ada di dalam goa pada malam-malam tertentu. Banyak yang telah melihat harimau kesayangan Ratu Ayu tersebut. Oh, jadi pada masa itu dulu kedua ratu itu mempunyai binatang kesayangan, yaitu 3 harimau tadi. Dan di malam-malam tertentu harimau itu memunculkan diri menurut warga sekitar. Sekarang kita telusuri lebih dalam lagi. Ya, saat ini saya tepat di depan Gua Ratu Ayu. Di dalam sini kita bisa lihat beliau mungkin dulunya hidup di sana. Dan ada satu gua lagi, cuman tidak boleh kita masuk ke dalam. Jadi selama di sini emang kita benar-benar harus menjaga apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Karena walaupun bagaimana kita harus menjaga kelestarian goa
Wow. Lumayan cukup gelap karena kebetulan hari ini juga di luar hujan. Kita memasuki gua selanjutnya. Jadi untuk semua pengunjung di sini juga harus hati-hati ya, karena letak batu-batunya nih benar-benar sangat amat mengerikan. Oke, saat ini saya ada di dalam gua dengan aura yang agak beda. Orang jarang menyebutkan gua ini, cuman saya memberanikan diri untuk menyebutkan nama gua ini. Ini adalah Gua Cepet. Konon kabarnya di sini tempat semua orang membuang hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak baik yang ada di alam dunia. Cuman itu yang bisa saya ceritain karena tiba-tiba saya ngerasa apa ya, sesak, ngerasa penat, lagi nggak pengen cerita apapun, tapi jujur saya takut, tapi saya kayak ketarik masuk ke dalam. Jadi di gua ini tuh saya ngerasa penat, saya ngerasa penuh sesak, padahal di dalam sini nggak ada apa-apa. Ya, ini yang disebut dengan Gua Cepet, tempat orang membuang jin atau makhluk astral yang lain yang mungkin tidak baik di dunia. Kita lanjut ke gua lainnya. Yes. Jadi sekarang kita ada di depan Gua Naga. Tepatnya di sebelah sini. Dan kita sekarang ada tepat di bawah mulut goa. Oke, kita lanjutin lagi review kita perjalanan kita di Gua Lawa ini. Ya, jadi di dalam sini ternyata ada cafe, guys. Aku sih nggak tahu di cafe ini tuh masih terpakai atau enggak. Cuman kalau menurut gue secara pribadi agak mengurangi sisi dari sisi keunikan dari Gua Lawa. Jadi ini bagus, cuman akan lebih bagus lagi kalau digunakan untuk hal yang lain, bukan untuk kafe. Sayang banget. Yuk kita cari tempat-tempat yang lain. Yes, saat ini kita mungkin ada di tempat yang paling tengah yang ada di dalam gua ini. Di sini
ada tumpukan batu, ada beberapa tumpukan batu yang mungkin dari aslinya memang seperti ini. Kita coba buat masuk lebih dalam lagi, agak ke bawah. Hati-hati karena licin. Airnya warnanya biru ya guys. Ya, saat ini kita tepat di gua dimana dulu para wali Songo pernah mengadakan pertemuan di sini. Jadi pada saat itu para wali datang ke sini untuk mengadakan pertemuan untuk membahas sesuatu. Luar biasa. Ya, jadi sekarang ini kita bakalan naik menuju ke Gua Langgar. Jadi di sini dulunya adalah tempat para wali Songo sholat dan berwudu di atas. Oh, cek itu boleh lihat gambarnya. Langsung potong.
Ya, sekarang kita lagi ada berdiri di depan lorong Panembahan. Jadi biasanya di dalam lorong ini orang-orang mencoba buat mencari rezeki, mencari wangsit dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada altar Panembahan, mungkin buat bertapa atau yang lain sebagainya. Sekarang gue ada di depan Sendang Derajat. Jadi di sini tempatnya mereka orang-orang yang ingin menaikkan derajat, punya keinginan untuk naik pangkat dan lain sebagainya. Dan dulu juga tempat petilasan Sunan Derajat, beliau ada di sini. Dan konon kabarnya ketika kita membasuh muka dan meminum air yang ada di sini, itu doa dan semua keinginan kita bisa terkabul. Amin. Dan sekali lagi, ketika kita meminta, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua hanya perantara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Waduh, sulit. Di sini mata air ya, jadi airnya boleh langsung diminum. Alhamdulillah. Airnya segar banget. Luar biasa. Mudah-mudahan semua keinginan dan pencapaian dari kita semua satu tim bisa terkabul untuk menjadi YouTuber yang bisa punya manfaat buat semua orang. Amin. Kita coba minum ya. Minum. Wow. Ini subhanallah. Wah. Demi Allah, segar sekali. Kameramen mau? Nih, Kak, di sini. Ya, terus pakai mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tisu. Ya, akhirnya kita ada di spot yang paling luar biasa di sini, karena spot itu yang akhirnya dijadikan icon atau nama di Gua Lawa ini. Inilah dia Gua Lawa. Kenapa disebut Gua Lawa? Karena di dalamnya ada batu yang berbentuk seperti dada kelelawar, makanya disebutnya Gua Lawa.
Untuk belajarnya dari ambil. Dan kita sekarang ada di Istana Lawa. Jadi dulu di sini tempat bersemayamnya para kelelawar itu. Ada ribuan kelelawar yang ada di sini. Cuman karena sudah ada pembersihan dan lain sebagainya, jadi sekarang sudah bersih. Oke, kita lanjutin lagi perjalanan kita. Sekarang kita ada di Balai Pertemuan Agung. Ya, dulu di dalam sana itu adalah tempat Balai Pertemuan Agung. Jadi tempat pertemuannya para wali dan lain sebagainya untuk membahas dan membicarakan segala sesuatunya yang ada di dunia ini. Kita ke sana. Check it out. Ya, kita sekarang ada di dalam Balai Pertemuan Agung. Ini yang disebut dengan Balai Pertemuan Agung. Sebenarnya tempat itu agak mengerikan, cuman gue mencoba memberikan diri buat masuk ke sana. Oke guys, sekarang ini kita tepat di Balai Pertemuan Agung. Jadi di tempat inilah dulu para wali bertemu dan membicarakan segala sesuatu hal tentang dunia ini. Di sini juga ada beberapa stupa, kita bisa lihat yang masih tersimpan. Dan ini masih terawat dengan baik. Stupa ini mungkin adalah dulunya tempat penerangan atau tempat beribadah umat selain muslim mungkin. Cuman setahu saya kalau kita lihat dari bentuknya mungkin ini untuk lampu sinar. Yuk. Ya, sekarang kita ada di Batu Semar. Jadi ini yang disebut dengan Batu Semar karena bentuknya menyerupai bak semar.
Wow, keren guys. Jadi itu perjalanan gue untuk menelusuri Gua Lawa, dan akhirnya gue menemukan salah satu gua dengan keeksotikannya, kecantikannya ada di sini di Purbalingga, di Gua Lawa. Jadi kita harus tetap menggalakkan pariwisata di Indonesia ini. Kita cari tempat-tempat wisata menarik lainnya, kita cari tempat-tempat bersejarah lainnya. Salam hangat dari gue, tetap nonton Jurnal Gubak. Nyong Rika, pada baik. Thank you, Bali.